Assalamualaikum, Pak Rizal, Bu Hajra. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kebetulan hari ini saya mau melakukan proses coaching ke Pak Fatih. Karena itu, saya meminta waktu kesediaan Bapak Ibu untuk mencermati proses coaching yang insya Allah akan saya lakukan sebentar nanti nih, Pak, Bu. Oh iya, Bu, tidak apa-apa. Kebetulan hari ini saya juga tidak ada pekerjaan, lagi santai saja. Baiklah, Bu. Cuma ingin mengingatkan kembali bahwa sebelum melakukan praktek coaching ada 4 tahap yang harus diterapkan dalam kegiatan tersebut. Mungkin boleh Ibu Ratna sebutkan dulu kira-kira 4 tahapan coaching itu apa saja, Bu? Oh, iya, Bu. Jadi 4 tahap dalam proses coaching itu yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik, Bu. Jadi dalam melakukan praktek coaching sebentar, kan ada 3 kompetensi coaching yang harus dipenuhi oleh seorang coach, Bu ya. Mungkin bisa Bu Ratna menjelaskan apa saja itu? Ya, jadi dalam melakukan proses coaching ada 3 kompetensi ya. Nah, jadi untuk kompetensi keterampilan yang harus dipenuhi oleh seorang coach, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, di mana di sini seorang coach kita harus benar-benar fokus terhadap coaching. Kemudian yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik, bagaimana harus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang dialami oleh coaching. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi yang mana yang akan Ibu gunakan dalam praktik coaching hari ini, Bu? Oh iya, Bu. Nah, jadi untuk hari ini proses coaching sebentar insya Allah dengan Pak Fatih, saya ingin mencoba mengembangkan salah satu kompetensi yang memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Fatih sebentar, mungkin bisa dijelaskan, Bu? Iya, Bu. Jadi yang ingin saya lakukan adalah dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana saya ingin mencoba bagaimana cara saya agar bisa membuka potensi yang dimiliki Pak Fatih. Jadi meningkatkan potensi diri agar dia bisa menemukan sendiri masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian bagaimana Pak Fatih juga bisa menemukan ide-ide baru yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi yang Ibu inginkan, itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Fatih. Jadi apa yang akan Ibu dapatkan dari sini? Jadi seperti apa yang saya sudah paparkan tadi ya, Bu, saya ingin Pak Fatih bisa menemukan sendiri cara pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Saya rasa Ibu Ratna sudah mampu untuk melakukan praktek coaching terhadap Pak Fatih dan bisa dilakukan sekarang, Bu. Silahkan. Iya, terima kasih, Bu. Iya, Sebelumnya. Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Fatih.
Waalaikumsalam Ibu Ratna. Oh, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik-baik juga. Oh iya, Oh, Pak. Kemarin sempat bilang di telepon ya, ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Ada apa ya, Pak? oh iya Bu, saya juga hampir lupa. Sebenarnya ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh iya, Pak. Kebetulan sekali nih, ada luang karena kebetulan juga anak-anak kan sudah pulang sekolah. Berarti kita bisa sharing sekarang ya, Pak. Kira-kira Bapak sibuk tidak? Oh, tidak Bu. Sepertinya juga momen yang sangat tepat ini Bu, karena kebetulan juga kerjaan saya sudah selesai semua dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu sudah disempatkan waktunya. Wah iya, Pak. Tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Ini loh Bu, sudah 1 minggu saya itu sebenarnya sudah tidak masuk mengajar di MA. Padahal minggu depan kan anak-anak sudah mau penilaian akhir semester. Oh, tunggu dulu, Pak. Bukannya Bapak mengajar di SD. Lalu kenapa yang dipermasalahkan itu di MA ya? Iya Bu, kebetulan kan saya diberi amanah mengajar di 2 sekolah. Nah, namun akhir-akhir ini memang saya merasa mulai padat sekali pekerjaan Bu, sehingga mempengaruhi batin saya dan ya agak tertekan juga Bu. Makanya saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi Bu. Oh, begitu. Nah, jadi berkaitan dengan masalah itu, apa yang ingin Bapak harapkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, sebenarnya saya sudah tidak ingin mengajar di MA Bu dengan kondisi yang tadi, maka dari itu saya inginnya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah yang saya alami ada solusinya, Bu. Makanya saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan, begitu, Bu. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak mengajar mapel apa ya di MA? Saya mengampu mata pelajaran matematika, Bu. Oh, dari cerita yang sudah Bapak sampaikan, lantas permasalahannya bagaimana ya, Pak? Sehingga sepertinya Pak Fatih ini benar-benar bingung dan merasa tidak enak begitu. Begini loh, Bu, kan saya mengajar di SD, juga mengajar di MA. Hmm. Nah, untuk jadwal saya di MA itu setiap hari Kamis dan Minggu. Sementara kan 3 bulan terakhir ini saya kebetulan sibuk sekali jadi panitia juga di sebuah kegiatan di mana pelaksanaannya itu setiap hari Minggu dan itu dilaksanakan selama 12 kali pertemuan, Bu. Hari Minggu ya, Pak? Oh, berarti memang padat sekali ya, Pak, kegiatan dalam sepekan itu. Iya, Bu. Saya merasa sangat-sangat padat ini jadwal saya. Nah, ini kan naungannya Kemenak dan Pondok Pesantren. Jadi ya meskipun hari Minggu tetap berproses pembelajaran. Nah, nanti hari Jumat baru libur. Tapi memang tidak semua pondok pesantren memberlakukan yang sama ya Bu. Jadi terus bagaimana respon kepala sekolah di sekolah induknya Pak Pati? Kalau di SD sih tidak jadi masalah ya Bu, karena dari awal memang saya sudah konfirmasi dan minta izin ke kepala sekolah.
Lagian juga saya kan guru kelas 5 dan setiap hari Kamis itu jadwal PAI dan PJOK. Jadi makanya beliau merespon dan memberi izin kepada saya. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kemudian yang menjadi pokok permasalahannya bagaimana, Pak? Yang jadi masalah kan jam mengajar saya di MA bertepatan dengan beberapa kegiatan saya. Nah, makanya mungkin lebih baik saya digantikan saja di MA sebagai guru matematika. Iya, iya, iya. Sudah Bapak sudah jelaskan hal ini, alasan ini sama kepala sekolah Pak Pati yang di MA. Ya, belum sih, Bu. Kemudian kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Rencananya sih saya mau menghadap kepala sekolah karena cepat atau lambat pasti akan berdampak di anak-anak MA atau bagi saya pribadi atas keterbatasan saya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan saya, Bu. Jadi ya saya harus segera melapor kondisi saya ke kepala sekolah MA. Benar sekali, Pak. Sepertinya kepala sekolah MA juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini. Maksud saya juga begitu, Bu. Kan sebenarnya saya ingin resign juga dari MA, Bu. Karena saya juga merasa tidak bisa maksimal di situ. Karena waktu saya dan saya juga merasa kasihan terhadap anak-anak nantinya. Hmm, apakah Bapak punya gambaran tindak lanjut atas solusi ini? Bagaimana ya, Bu? Apa saya juga harus mencari pengganti saya atau teman saya sebagai pengganti guru matematika? Nah, itu maksud saya, Pak. Pak Pati harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima. Begitu. Oh iya, Bu, sebagai bentuk tanggung jawab juga ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, itu ide yang bagus. Kira-kira selain itu ada yang lain tidak? Saya sih yakin diterima karena teman saya juga berkompeten, Bu. Selain orangnya baik, ramah, berpengalaman, dia juga cakap IT. Jadi insya Allah pasti bisa terima tawaran saya karena kebetulan juga dia membutuhkan jam tambahan untuk memenuhi jam pokok karena dia juga sudah sertifikasi, Bu. Bagus sekali kalau begitu, Pak. Nah, menurut saya ini memang harus segera diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja dan berkegiatan. Iya, Bu, saya juga tidak ingin masalah ini semakin berlarut dan membebani saya. Nah, sekarang bagaimana komitmen Bapak tentang rencana Bapak yang tadi mau menghadap kepala sekolah dan yang mau mengusulkan teman Bapak? Kapan kira-kira ya, Pak? Bagusnya kapan ya, Bu ya? Menurut saya sih sebaiknya secepatnya ya, Pak, supaya Pak Pati segera tenang dalam masalah menyelesaikan masalah. Apalagi ujian akhir semesternya kan minggu depan ini. Oke deh, Bu. Besok pagi-pagi sekali saya akan menghadap kepala sekolah bersama dengan teman saya itu dan berusaha juga meyakinkan kepala sekolah bahwa teman saya ini sangat layak untuk diterima dan bisa menggantikan saya sebagai guru matematika. Iya, betul sekali, Pak. Nah, karena pada dasarnya kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan kapasitas dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan. Jadi supaya kita bisa bekerja dengan baik, maka dari itu kita harus bisa menentukan skala prioritas kita dalam berkegiatan. Iya, Bu, saya sangat setuju dan kejadian ini akan saya jadikan pelajaran untuk saya ke depannya bahwasannya harus jeli dalam menentukan dan menerima sebuah tanggung jawab, Bu. Nah, sekarang kan Bapak sudah menentukan
menemukan solusinya nih, dan solusinya tuh luar biasa menurut saya. Jadi bagaimana perasaan Pak Fatih sekarang? Iya Bu, alhamdulillah lega sekali saya rasa, dan saya juga sudah tidak pusing lagi karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Iya Pak, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Pak Fatih kembali nyaman bekerja. Oh iya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Iya Pak, sukses selalu ya untuk Bapak. Iya, begitu juga dengan Ibu, saya minta izin permisi dulu ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Baik Bu Ratna, Iya, Bu. tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Fatih. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tersebut? Nah, iya Bu. Jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan terhadap Pak Fatih, saya merasa sangat senang ya, karena di mana melalui proses coaching ini yang telah saya lakukan, saya melihat Pak Fatih sudah bisa menemukan sendiri masalah yang sedang dialami. Saya juga melihat Pak Fatih sangat berperan ya, berperan aktif dengan memancing bagaimana caranya agar Pak Fatih ini bisa mengemukakan pendapatnya serta memberikan ide-ide dalam penyelesaian masalahnya tersebut. Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya yang Ibu inginkan sebelumnya di awal? Nah, tadi kan saya sudah ungkapkan pada dasarnya bahwa tahapan proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana indikatornya adalah bagaimana saya bisa memancing Pak Fatih untuk mengembangkan potensinya agar dia dapat menemukan sendiri masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian bagaimana caranya supaya ada solusi begitu. Nah, yang dapat digunakan untuk menemukan masalahnya tersebut, menurut Ibu, berdasarkan asumsi-asumsi yang diberikan tadi oleh Pak Fatih, apakah ada ide-ide sebenarnya yang bisa lebih dikembangkan lagi, Bu, oleh Pak Fatih, dari Pak Fatih dalam penggalian potensi? Ini Bu, saya kira ya masih banyak yang masih bisa dimunculkan dari proses coaching tadi. Kemudian tadi itu saya juga masih bisa sebenarnya mengungkapkan beberapa pertanyaan dalam penggalian lanjutannya. Cuman karena waktunya Pak Fatih yang tidak bisa berlama-lama, jadi saya harus menghargai waktu beliau. Nah, seperti tadi tuh bisa saja saya tambahkan pertanyaan terkait dengan hal-hal atau bentuk-bentuk apa saja usaha yang bisa dilakukan oleh Pak Fatih untuk menyelesaikan masalahnya. Betul sekali, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Saya di sini sekarang ingin sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melakukan coaching terhadap Pak Fatih, saya melihat Ibu Ratna sudah termasuk sangat bagus sekali ya Bu, di mana Bu Ratna bisa memancing Pak Fatih untuk bisa menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang dihadapinya, serta mencari jalan keluar agar dapat menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan,
Untuk tindak lanjut Ibu Ratna, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan yang dilakukan oleh Ibu terhadap Pak Fatih? Iya, Bu. Menurut saya kan sebenarnya ketiga kompetensi itu memang harus dimiliki oleh coach ya. Jadi memang harus diasah secara terus-menerus untuk mengoptimalisasi tujuan dari coaching itu sendiri. Oke. Saya doakan ya Bu, mudah-mudahan pada kegiatan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Ya Bu, sama-sama. Nah, kalau begitu saya permisi dulu Bu ya, Pak Bu Hajra, Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.